Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yana Miru dengan NIM D1B1221142 dari Prodi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Megariski Makassar. Saat ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai sejarah penemuan mikroskop, sejarah penemuan mikroskop elektron, dan sejarah penemuan struktur DNA. Yang pertama, sejarah penemuan mikroskop. Awalnya mikroskop dibuat sekitar tahun 1590 oleh Zacharias Janssen dan ayahnya Hans yang bekerja sebagai tukang kacamata di Belanda. Lalu sekitar tahun 1610, Galileo yang dikenal sebagai ilmuwan fisika dan astronomi mulai pakai mikroskop untuk mengamati berbagai jenis gejala alam. Beberapa tahun kemudian, Antonie van Leeuwenhoek juga dari Belanda buat mikroskop sederhana dengan satu lensa, tapi bisa memperbesar benda sampai 300 kali. Terus, di tahun 1663, ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke meneliti serangga dan tumbuhan pakai mikroskop. Dan dari situ dia menemukan adanya sel-sel kecil di gabus. Antonie van Leeuwenhoek juga dikenal sebagai orang pertama yang pakai mikroskop, walau masih sederhana, untuk melihat makhluk-makhluk kecil di dunia mikrobiologi. Nama mikroskop sendiri berasal dari kata mikro, yang artinya kecil, dan skopium, yang artinya melihat. Intinya, mikroskop itu alat yang bisa bantu kita melihat benda-benda super kecil yang tidak bisa dilihat langsung sama mata. Mikroskop punya banyak bagian, dan tiap bagiannya punya fungsi masing-masing. Yang kedua, sejarah penemuan mikroskop elektron. Sebelum kita masuk pada sejarahnya, penting kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan mikroskop elektron. Jadi, mikroskop elektron merupakan alat bantu pengamatan yang mampu memperbesar objek yang sangat kecil hingga tingkat yang tidak bisa dicapai oleh mikroskop cahaya biasa. Nah, pada tahun 1879, J.J. Thomson yang bekerja di laboratorium Cavendish, Cambridge menemukan bahwa sinar katode dalam tabung vakum terdiri dari partikel bermuatan negatif yang kemudian diberi nama elektron. Beberapa dekade kemudian, tepatnya pada tahun 1924, L. de Broglie menemukan bahwa partikel bermuatan seperti elektron dapat bergerak dalam bentuk gelombang, menyerupai cahaya. Nah, penemuan-penemuan ini menjadi dasar penting bagi perkembangan teknologi mikroskop di masa depan. Mikroskop elektron pertama mulai dikembangkan oleh M. Kohn dan Eruska di Berlin pada tahun 1928 dengan kemampuan pembesaran awal sebesar 17 kali menggunakan dua lensa. Di tahun 1931, mikroskop ini ditingkatkan hingga bisa memperbesar sampai 400 kali. Meskipun belum dapat digunakan untuk menempatkan sampel di dalamnya, pada tahun 1926, Bosch membuktikan bahwa sinar elektron dapat difokuskan menggunakan kumparan magnet, yang kemudian memunculkan ide pembuatan lensa elektron. Setahun kemudian, Gabor menciptakan lensa elektron pertama yang dibuat dari solenoid dalam besi lunak. Inovasi ini menjadi landasan utama dalam pengembangan mikroskop elektron beresolusi tinggi yang digunakan hingga saat ini. Yang terakhir, sejarah penemuan struktur DNA. Pada tahun 1953, dua ilmuwan bernama James Watson dan Francis Crick berhasil mengungkapkan bentuk dan susunan struktur molekul DNA. Penemuan ini menjadi pencapaian besar dalam dunia sains, khususnya dalam bidang biologi molekuler. Keberhasilan mereka tidak hanya menjawab misteri mengenai bentuk fisik DNA, tetapi juga membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana tubuh makhluk hidup menyimpan dan mengelola informasi genetik. Struktur DNA yang mereka temukan memiliki bentuk seperti tangga berpilin atau spiral ganda atau double helix. Bentuk ini menunjukkan bagaimana informasi genetik dikodekan dalam urutan basa-basa nitrogen dan bagaimana informasi tersebut dapat disalin serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penemuan ini menjadi landasan penting dalam pengembangan teknologi rekayasa genetik, termasuk dalam bidang medis, pertanian, dan forensik. Sejak saat itu, penelitian mengenai DNA berkembang pesat dan membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Berikut ini adalah sumber
literatur yang saya gunakan untuk membuat tugas ini. Demikian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan thank you for watching.